Bismillah, tabungan Kurban Plus, insya Allah siap mengawal proses Anda berkurban lebih awal. Insya Allah, ampuh, aman, mudah, proses syar'i, untuk semua umat Islam, hewan terjamin. Maka, jangan tunda. Yuk bersegera menyambut ibadah yang indah ini. Tabung dari sekarang di tabungan Kurban Plus. Insya Allah tahun depan, kita semua berkurban. Pemesanan www.kurbanplus.com. Info 0812 9315 0101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita teman-teman di 101 Talk Show. Selamat mendengarkan kembali untuk teman-teman juga khususnya yang ada di radiomuhajirproject.com yang ikut mendengarkan saat ini bersama kita dimanapun teman-teman berada saat ini. Dan masih bersama guru kita Ustadz Muhammad Nuzul Dzikri Hafizahullah Ta'ala bersama juga dengan Mas Teni, sahabat kita yang akan membawakan kembali talk show kita di sesi kali ini. Dan menyambung dari pembahasan kita di segmen pertama tadi Mas Teni. Betul, tadi di awal kita sudah sama-sama sadar bahwa kemiskinan, kekurangan, kekayaan itu adalah ujian dari Allah. Itu dulu ya. Ya. Kita ngomong di frekuensi yang sama. Ya. Bahwa harta, tahta, dan wanita itu adalah ujian ya. Benar. Semua udah sama-sama sadar tadi. Sama-sama sadar. Kalau nggak punya juga ujian, punya juga ujian. Punya juga ujian. Jomblo juga ujian. Ya. Punya perempuan, punya wanita, istri pasangan juga ujian. Bisa nggak kita mengantarkan keluarga kepada surga gitu ya? Ya. Yang menarik sih sebenarnya Ustadz, mohon izin Ustadz, itu adalah di fase-fase sekarang mungkin ya baik saya Ustadz, Mas Teni itu kita mungkin di fase sedang mengejar ke arah sana gitu Ustadz. Baik yang tadi disebutkan oleh godaan-godaan dunia tadi, tapi mungkin untuk wanita kita sudah cek ya Mas Teni. Oke. Tapi untuk yang hal-hal lainnya mungkin kita sedang on the way ke sana. Ada saudara-saudara kita yang lain juga mungkin sudah memiliki godaan-godaan tadi. Sudah ada di fase itulah mungkin Mas Teni ya. Sudah, berarti kan karena ini diuji, dia harus tahu gimana cara melewati ujian ini. Misalnya dia punya harta banyak, Ustaz. Harus gimana dengan harta ini? Ya kan, misalnya saya punya tahta tinggi, saya punya power yang tinggi. Saya harus apa gitu ya? Apakah mungkin harus melepaskannya atau mungkin yang saat ini sedang mengejar hentikan fase atau misi pengejarannya terhadap 3 godaan dunia tadi itu ataupun godaan lainnya itu Ustaz. Bagaimana pandangan Ustaz terkait hal ini Ustaz? Ya, terima kasih. Yang pertama, ketika kita tahu bahwa hal-hal di atas adalah ujian, kita buat simpel aja. Kita bicara hal yang kita bicara secara basic dan fundamental aja. Apa sih yang harus dilakukan seseorang atau siswa sebelum atau ketika dia akan menghadapi ujian matematik di pekan depan? Belajar. Atau ujian bahasa Indonesia di pekan depan, maka dia harus belajar. Dia harus persiapan. Dia harus persiapan. Nah, begitu juga nggak mudah loh nerima uang 50M di depan mata tanpa persiapan tuh nggak mudah. Banyak banget yang gagal. Kesannya kesannya miskin aja yang butuh persiapan. Padahal jadi orang kaya penting itu butuh persiapan mental. Ini belum kita siapin, miskin kita udah siapin mentalnya. Kadang-kadang orang berpikir begitu kan. Gue belum siap jadi orang miskin. Emangnya lo udah siap jadi orang kaya? Karena kan kaya dan miskin butuh persiapan ternyata. Makanya sebelum kita menghadapi ujian-ujian tersebut, bahkan mengejar. Tadi kan Rozak bilang, ya banyak orang tuh ngejar posisi tertentu, ngejar angka tertentu. Pertanyaannya, di samping Anda ngejar, Anda udah lakukan persiapan belum sih? Kalau memang itu dikasih, karena itu bahaya. Ada sebuah kaidah dijelaskan para ahli hikmah dan para ulama, barang siapa yang memiliki sesuatu di atas kapasitasnya, kadzabathu imtihanul hayati atau kama qala. Kadzabahu imtihanul hayati. Dia akan didustakan oleh ujian-ujian kehidupan. Jadi barang siapa yang berada di sebuah hal atau sebuah level di atas levelnya, dia akan didustakan oleh ujian-ujian kehidupan. Ujian-ujian kehidupan. Artinya gini loh. Maksudnya gimana Ustaz? Dia punya kapasitas di atas kapasitasnya dikasih gitu Ustaz ya. Contoh misalnya ada orang dia nggak punya keahlian, nggak punya kemampuan, tapi karena ada jalur khusus dia bisa masuk ke salah satu universitas di Ivy League. Kan. Hari pertama, hari kedua mungkin hidup begitu indah di sana gitu, dengan mungkin dia pamerkan dan seterusnya, gue nih mahasiswa di sini. Kapan mimpi buruk itu datang?
pas hari-hari ujian gitu loh. Oh iya. Pas hari-hari ujian itulah mimpi buruk dia. Oke. Gitu loh. Ketika setiap subjek diuji berantakan dia. Kenapa? Karena dia nggak, kapasitasnya bukan di sana. Nah sama. Oke. Ketika kita dapat ujian-ujian tersebut dan kita nggak melakukan persiapan, itu sebenarnya menggali kuburan sendiri. Oke. Ketika kita nggak kuatkan iman kita, ketakwaan kita, sebelum kita punya uang banyak misalnya, itu berat. Ada kursusnya nggak saya punya uang banyak? Boleh tuh kalau ada kursusnya kita ambil tuh. Karena seperti kata Ustaz tadi, kita nggak nyiapin diri buat jadi orang yang kalau doa dikasih sama Allah gimana? Iya. Kadang-kadang kita nggak berpikir ke sana kan ya. Iya. Udah siap belum jadi orang kaya? Udah siap belum tetap down to earth ketika jadi orang kaya, tawadhu, tetap jaga ibadah, jaga sholat, jaga puasa, jaga zikir dan seterusnya. Itu nggak mudah. Atau ketika kita dikasih jabatan tertentu yang kita minta selama ini, udah siap belum? Kita tetap jaga, misalnya tahajud kita 11 rakaat, susah loh. Ketika urusan hektik dan luar biasa, terus kita tetap jaga qiyamul lail kita. Atau ketika kita dikasih istri yang sesuai dengan keinginan kita, selera kita, benar bisa bersyukur apa enggak? Itu beratnya luar biasa. Oke, jadi kata kuncinya belajar. Belajar dan melakukan persiapan. Melakukan persiapan. Belajar itu bagian dari persiapan tentu saja. Kan gitu. Makanya kan analogi awal tadi, ya udah sebelum lo ujian matematik, sebelum lo ujian fisika bulan depan, ya lo persiapan dong. Dan di antara persiapan adalah belajar. Terus siapkan mental juga. Kadang-kadang orang kan dulu waktu persiapan UMPTN, sekarang namanya apa sih? Pokoknya setiap tahun kan hampir beda, ya minta itulah. Beda nama hakikatnya. Tapi makhluknya tetap sama. Makhluknya tetap sama. Ya udah. Itu kan kita dulu disuruh persiapan mental, jangan grogi, terus bukan hanya belajar ya, belajar pendalaman, terus jaga mental. Masuk ke bimbel dulu, masuk ke TC, training gitu. Training, bimbel. Dan juga waktu itu jangan ikut acara prom night gitu, karena bisa mengacaukan konsentrasi. Ini masa depan Anda. Terus tidur jangan terlalu larut, khususnya di H-3, H-2, H-1. Iya benar. Semua persiapan. Oke. Padahal lulus UMPTN belum tentu jadi orang sukses juga kan ya. Itu hanya baru step awal. Tapi kita hargai bagi yang lulus. Tapi intinya masih panjang lah. Nah ini kan ujian real dalam kehidupan. Nah kadang-kadang orang nggak persiapan. Itu loh, dia nggak persiapan. Nah kembali kalau belajar kita harus tahu ilmunya. Nah dalam ibaratnya call to action ini Ustaz, ya kan? Kalau misalnya belajar kita cari tahu, dan kalau misalnya seorang punya harta banyak, dia harus belajar mengenai menghabiskan hartanya untuk di jalan Allah gitu, atau gimana Ustaz? Oh iya, kan Nabi SAW bersabda, ni'mal malu salih li rajul salih, sebaik-baik harta itu ketika di tangan orang soleh. Karena kalau di tangan orang soleh itu enak tuh, duit itu akan ngalir, kan disumbangin, bantu orang miskin, bantu anak yatim, lalu masukin ke dunia dakwah, lalu bantu masjid dan seterusnya. Tapi memang itu penting ya, karena dalam surat Fussilat juga kan Allah berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ucapan mana lagi yang lebih baik? Atau kalau bahasa ini, bidang mana lagi yang lebih baik, narasi mana lagi yang lebih baik dibanding narasi dakwah. Mimman da'a ilallah, dibanding narasi dakwah, wa amila salihan, dan amal soleh, dan wa qala innani minal muslimin, dan sebuah declare bahwa kita seorang muslim. Jadi nggak ada bidang yang lebih baik kecuali bidang dakwah, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena di bidang itulah para orang-orang terbaik itu turun. Para nabi dan rasul itu orang-orang manusia terbaik sepanjang masa. Mereka berkecimpung di bidang apa? Di bidang dakwah, mengajak orang kebaikan, mengingatkan orang, terus masuk surga bareng-bareng. Itu nggak ada yang lebih bagus dari itu. Karena jadi salah satu bidang yang yang bisa kita fokuskan ketika kita diuji dengan harta, diuji dengan tahta, itu adalah mengalokasikan ke sana. Itu salah satunya. Dan itu kan dakwah luas ya, bisa luas sekali. Bisa masuk ke anak-anak yatim, terus fakir miskin. Dan terkadang kita berusaha menyelamatkan kehidupan duniawi seseorang, tapi lupa menyelamatkan kehidupan akhirat seseorang. Kan gitu kan? Terkadang kita fokus menghilangkan kelaparan dari perut seseorang, tapi lupa untuk
memasukkan iman ke dalam hati seseorang. Oke. Padahal the worst case dari kelaparan adalah kematian. The worst case dari ketidakadaan iman dalam hati seseorang adalah siksa yang tidak ada kata akhir di akhirat kelak itu. Masya Allah. Iya juga benar. Jadi orang harus dibenari dulu, dibantu sama kita. Iya betul. Nah, membentukkan imannya, dan salah satunya kalau kita punya harta, kita bisa ngelakuin hal itu kan. Benar. Jadi kalau ada misalnya saudara-saudara kita mau bikin seminar, kan banyak tuh seminar cara cepat kaya, cara kaya, ya seperti apapun itulah ya. Sekarang tuh kita harus bikin seminar misalnya nih, hati-hati kaya mendadak. Iya benar. Persiapan menuju kaya, kursus. Jadi karena kalau kita di saat ini poin-poinnya itu jelas banget ya, hati-hati gitu, karena kan itu bisa jadi jebakan kita untuk menjegal kita menuju kampung akhirat kita gitu ya. Dan ternyata harta tadi itu bisa kita olah, kita atur untuk menjadi bekal perjalanan kita nanti menuju surga. Surga itu, dan kuncinya adalah belajar dan tahu ilmunya. Jadi kita paham gitu ya, Ustaz ya. Barakallahu fikum. Jadi mulai sekarang Mas Teni, kita coba ganti harta, tahta, wanita, surga mungkin. Menuju surga. Menuju surga. 3 hal tadi. Artinya mewakili 3 ujian tadi. Artinya itu apapun ujian dunianya, mudah-mudahan menjadi kendaraan kita menuju surga. Atau kita gantinya takwa dan takwa. Jadi artinya apapun kondisinya kita harus bertakwa. Mau ada harta kita harus takwa, ada wanita kita harus bertakwa. Masya Allah. Ketika kita punya jabatan kita harus bertakwa. Itu salah satu opsi ya. Atau tidak punya 3 hal tadi juga harus takwa. Jadi takwa itu pemungkas sebenarnya. Boleh, Ustaz. Kalau gitu kita akan bikin desain untuk bikin bumper stiker jawabannya tadi. Takwa. Kemana harta, wanita dan tahta? Takwa. Keren, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz atas penjelasannya. Mudah-mudahan memberikan pencerahan untuk kita berdua, khususnya Mas Teni dan seluruh listeners yang mendengarkan dimanapun saat ini berada. Mudah-mudahan Allah juga memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua untuk menjadi pribadi lebih baik. Dan juga bisa bisa menjalankan atau mengamalkan ilmu yang kita dapatkan hari ini. Lewat tadi harta, tahta, dan wanita dan sebagainya tadi. Gitu ya. Oke, terima kasih listeners atas atensinya, dan mudah-mudahan ini seperti tadi dikatakan Mas Teni menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu kembali di 101 Talk Show berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.